nih. Terima kasih. Aduh, luar biasa. Udah gede ya sekarang. Ini Ti, emang disiapkan untuk menjadi artis juga nggak ini anaknya nih? Oh enggak sih, Enggak, ya? cuman Stephanie memang suka nyanyi. Tuh. Ya syarat dari dia. Uh-huh. Mama aku mau nyanyi tapi nggak ganggu sekolahku katanya gitu. Oh iya bagus. Biasanya kan orang tua, boleh tapi jangan ganggu sekolah ya. Ini anaknya sendiri. Justru anaknya sendiri yang menyadari hal tersebut ya. Iya, tepuk tangan sekali lagi dong, silakan duduk. Kita akan berbincang-bincang malam hari ini mengenai bagaimana mempersiapkan anak menjadi artis kalau misalnya keluarganya atau bapak atau ibunya adalah artis. Nah, seperti yang ada di depan saya ini ada Ferry Salim. Nah, sekarang ini nampaknya kalau saya lihat Ferry itu lebih jarang di televisi dibandingkan dengan anaknya ya. Pasti jarang nonton TV nih. Oh iya betul. Ngomong-ngomong di rumah ukuran berapa TV-nya? Saya pakai yang 21 inch. Weh. Sekarang gimana nih melihat perkembangan? Apakah memang anak juga disiapkan untuk menjadi seorang artis juga? Atau gimana? Apa karena memang dia mempunyai bakat? Kita harus tahu anak ini kita mau jadiin apa gitu. Oh, jangan gitu. main bikin-bikin aja. Anak lahir nggak jadi apa-apa kan susah. Kan gitu. Perencanaan. Jadi Berarti ada ditanya, planning. ketika mau bikin kita tanya, nanti lo kalau lahir udah gede, Mau jadi apa? lo mau jadi apa? Lo mau jadi artis nggak? Mau katanya gitu. Nah gue terusin. Kalau dia bilang nggak mau, gue nggak terusin. Tapi Gue kan bikin lu anak yang lain jadinya. Itu nanyanya ke siapa? Kan anaknya belum lahir. belum lahir anaknya. Nah ini susah kalau misalnya gue ceritain. Jadi gini, saya nggak pernah menyiapkan Brandon untuk misal terjun ke dunia artis, jadi entertainer, nggak pernah gitu. Jadi terserah. Saya selalu punya prinsip bahwa anak saya mau jadi apapun terserah. Terserah dia. Yang paling penting adalah dia bahagia hidupnya. Iya. Karena kan yang dikejar manusia itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Betul. Iya. Iya. Jadi itu, pokoknya kalau dia bahagia silakan. Dia Ternyata suka. dia bahagia gitu. Sekarang bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Iya. Bukti. Coba kalau Brandon sendiri peran ayah buat perjalanan karir ini gimana menurut kamu? Memang kalau dari awal aku mau jadi bukan jadi artis ya, aku tuh sebenarnya pengen jadi musisi. Jadi karena memang dari kecil aku sering diajak ke lokasi syuting, diajak ke acara di mana banyak musisi, banyak aktris, aktor, macam-macam. Akhirnya aku nggak sengaja seperti disuapin dari kecil gitu loh. Akhirnya aku jadi enjoy, aku ngeliat suka gitu. Akhirnya Jadi dia makannya bukan bubur atau apa dari kecil, disuapinnya itu. Suapinnya itu. gitu ya, kebiasaan-kebiasaan melihat itu. bagaimana aktivitas dari orang tua ya. Akhirnya kamu jadi ada bayangan juga ke arah sana. Walaupun yang saya lihat itu kamu tuh punya bakat yang sangat banyak, talentanya luar biasa ya. Musisi bisa juga, jadi presenter juga hebat. Dia tuh benar-benar tepuk tangan dulu dong, Brandon dong. Tapi itu hanya berlaku untuk anak-anak yang misalnya pemain sinetron atau dia penyanyi, bisa menurunkan anak-anak. Beda dengan anak pelawak. Pelawak itu tidak bisa diturunkan, itu sulitnya. Pak Denny nggak mengamati apa? Ferry Salim, Brandon dengan saya ada kemiripan. Oh iya. Lihat dong. Mana? Ada Mana? pakai kacamatanya dong. Sebenarnya kami ini keturunan sama dulu Pak Denny. Coba deketan, bandingkan bertiga. Bertiga, Pak Jarwo. bertiga. Pak Jarwo nyepil di tengah. Bertiga. Jarwo Salim coba. Bertiga, coba bertiga Brandon, nih. Salim dulu dong. Nah, Coba. Coba kita berdiri, Coba bertiga. berdiri. yes. Kok jadi Salim? dari tinggi aja udah nggak mirip tuh. Iya. Ini Nggak memang bisa. keponakan saya Nggak- kurang ajar ini. Nggak masuk. luar Nggak biasa. sejajar tingginya. Ini justru mirip ini. Loh, sekarang Ferry Salim dapat pembantu infal ini dari mana? Miripnya dari mana, Pak Jarwo? Ya dari face-nya dong. Face off. Ini miripnya dari mana? Nggak ada. Ya nggak usah lihat terlalu Mirip dekat Pak Sepintas Denny. aja Dari ngeliat. sini Dari mana? mirip. Kalau Ferry Salim, Mama Brandon kan cepaknya di samping. Dia cepaknya di tengah, Bapak nggak lihat. Dari model rambutnya mirip. Itu bukan cepak, palanya sepi. Oh, itu karena tua. Maaf Pak. Saya pikir Bapak model rambutnya. Jangan ngomong-ngomong tua. Oh ya, sorry. Anda nggak tahu saya ada hati sama Titi DJ tau nggak? Pak ini, Pak Jarwo ini gampang cinlok nih. Titi, saya ngefans berat loh sama. Nih. Deketin dong. Mbak Titi kan kalau sang emang. Dewi. Lu sang nih. Dari dulu sampai sekarang selalu Pak terlihat Jarwo cantik kalau Pak Denny. misalnya sekarang suka sama Titi, berarti tahu karya-karya lagu-lagunya. Yang mana ya? Nyanyiin dong. Nyanyi ngomong sedikit. Bukti perhatian, bukti perhatian. Ayo. Titi DJ ini salah satu diva Indonesia Pak Denny. Iya, tahu semua orang juga tahu, Pak. Kalau
kalau memang suka ya, Tuh. mestinya udah tahu Titi DJ itu artinya Titi dan Jarwo. Nah. Dikasih angin lagi nih ya. Lu Titi. Pengen Lu pada kalah lu. Kang, barusan Pada suntangan. kalah, ya kan? Barusan suntangan, pengen disebut Jarwo Salim. Mestinya udah tahu dari awal. Iya saya tahu, cuma saya nggak mau aja semua jadi tahu semua. Takutnya nanti ada selebritas yang datang ke sini kan, mengungkapkan rahasia kita. Maaf Bapak nggak lihat muka anaknya udah mau muntah Pak. Ibunya yang mau, anaknya yang enak. Bapak klarifikasi dulu sama anaknya, mau nggak punya bapak kayak gini? Coba aja mau nggak? Stefani jawab Stefani jujur. coba lihat, kamu sosok seorang gimana menurut kamu? Tenang aja, bakat Anda nanti saya kembangkan. Adonan kali Coba, dikembangin. Stefani ngelihat bagaimana? Bagus nggak kalau Pak Jarwo ini kalau sama Rambak itu Kayaknya- bagusan mana? Bagus Rambak, bagusan dia? Tapi Siapa itu, Rahma? kayaknya lebih cocok Kulit. jadi adek aku deh. Hah? Itu jawabannya sangat jujur. Coba mendekat lagi. Iya saya. Dia ada alasannya. Jelas saya. Dia ada alasannya bilang Kenapa? cocoknya jadi Ah. adik. Karena coba Stephanie Coba diri. kenapa? Ya. Ya, Pak Jarwo kalau gitu mendingan Pak Jarwo berlatih ortopeang dulu. Kalau Ronald gimana? Nal. Selamat malam semuanya. Saya dari Angkatan Laki-Laki Anti Doktrin, Disingkat apa tuh? Aliando. Anak menjadi artis, saya jadi ingat dulu sebuah puisi dari Khalil Gibran. Ya, Tentang anak ya. tentang anak. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka terlahir melalui engkau, tapi bukan dirimu. Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu. Karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Iya. Jadi saya tidak pernah mengarahkan anak saya untuk menjadi seperti saya. Sama seperti tadi Bang Ferry bilang ya, mau jadi apa saja silahkan. Terserah. Karena menurut saya, orang tua kepada anak bukan memaksa, tapi mengarahkan. Memberikan Hanya bisa fasilitasi mensupport. berarti ya, memfasilitasi. Kalau ayahnya udah bergerak di dunia entertainment, ya anaknya kalau nggak suka jangan dipaksa. Kalau misalnya memang suka, anaknya happy, Silahkan. kita dukung. Kebetulan mungkin kita sudah punya modal, relasi dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Intinya begini, kalau anak jadi artis, sebetulnya kita semua ini artis. We are all artists. Kita semua artis, but not a celebrity. Iya, Artis itu artinya apa? Orang yang memiliki jiwa seni. betul. Bisa melukis, bisa menggambar, bisa bernyanyi. Itu artis. Cuman yang masuk TV, diliput media, itu jadi selebriti. Kita semua artis kok di sini. Jadi anak saya artis, iya. Iya, Anak betul. Cici Panda artis, iya. Semuanya artis, cuman bukan selebriti. Gitu kan ya. Menurut saya anak-anak itu harus bebas melakukan apa yang mereka mau. Namanya juga anak. Anak. Belajar dan bermain, bukan bekerja. Anak itu tugasnya. Anak-anak itu harus punya semangat seperti Free Willy, bebas, bukan seperti Nikita Willy. Emang Ada di kenapa lokasi. sama Ya Nikita? maksudnya kan di lokasi syuting, terus saya nggak tahu dia. Enggak, kesannya nih kita Willy juga sama gitu, loncat-loncat gitu. Bukan. Maksudnya gini, mudah-mudahan Nikita Willy juga happy dengan kerjanya. Padahal itu bukan usia yang untuk bekerja. Di lokasi syuting berhari-hari, kehilangan teman karena mungkin tidak sekolah seperti orang biasa. Mungkin apa namanya itu kalau di rumah Homeschooling. Homeschooling. Mungkin tidak ada waktu untuk les dan lain sebagainya, tidak ada waktu dengan interaksi. Ya bertemunya dengan orang-orang yang lebih tua, dengan kru film dan lain sebagainya. Gitu ya. Terus maksudnya gini, Kalau maksudnya kalau Nikita Willy homeschooling, kalau Ronald home pimpa. enggak Nah, dia mungkin mau tidak shopping. mungkin tidak mengalami home pimpa mungkin karena tidak ada waktu buat bermain. Iya. Adanya kerja dan kerja. Tapi mudah-mudahan kita happy dengan hidupnya. Intinya adalah apapun yang anak kita lakukan, saya hanya satu pengennya. Dia harus lebih dari kita sebagai orang Iya, tuanya. betul. Karena tugas orang tua adalah membentuk generasi selanjutnya adalah lebih baik daripada dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan, arahkan saja, jangan dipaksa. Saya setuju itu. Gitu. Dan yang membuat hidup dunia itu adalah karena seni. Apalah artinya kalau misalnya Earth tanpa art? Cuman doang. Ya benar kan? Betul. Betul. Luar Kalau biasa menurut Cipan gimana?
Tadi saya mendengar ada sedikit nada skeptis dari Kang Ronald. Kadang-kadang gini, kadang-kadang sebagai masyarakat awam, kalau ngelihat ada anak kecil menjadi artis, apalagi orang tuanya artis, kemudian entah karena iri, entah karena nggak bisa, mulailah timbul opini-opini yang kayak, kasihan ya kecil-kecil udah disuruh jadi artis, kasihan ya harus ngikutin jejak orang tuanya. Tapi kita mana tahu kalau memang ternyata itu keinginan anaknya. Buat aku Kang, ini ada sebuah, apa ya namanya ya, pantun. Oh, pantun. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Pak Jarwo gondrong, pasti malu-maluin. Anak punya bakat, itu sesuatu, janganlah disia-siain. Ya jadi, intinya adalah ketika memang anak sudah punya bakat, ya kenapa nggak kita salurin? Kalau memang ternyata dibilang katanya cari uang loh. Kalau memang ternyata bakatnya itu disukai orang dan dibayar, ya kenapa tidak kita rasakan juga benefitnya? Tapi kalau dia sampai fine aja. Nah, kalau fine, kalau anaknya terpaksa? Kadang-kadang gini, kadang-kadang mungkin anaknya ada rasa bosen. Ya. Nah sebagai orang tua kita kan juga harus lihat apakah dia memang bosen, Atau... hanya perlu dimotivasi sedikit, atau dia memang sama sekali tidak mau. Kadang-kadang kan kalau misalkan gini, anak sudah tekun menjalani bakatnya, kemudian dia bosen, kemudian kita sebagai orang tua nggak melulu langsung, oke, yaudah kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, udahan aja. Tapi kan kita harus explore dulu, ini beneran emang nggak mau atau jangan-jangan cuma kebosanan sesaat. Rata-rata yang terjadi adalah kalau misalnya seperti Brandon gitu, anak-anaknya artis sendiri biasanya si orang tuanya lebih terserah kamu mau jadi seperti apa. Tapi yang jadi masalah si anak kecil dia itu tidak punya, si orang tuanya bukan artis, jadi dia justru yang ambisi itu bukan si anaknya, tetapi justru orang tuanya. Nah, makanya, sehingga si anak sampai harus syuting sampai lebih daripada jam 12 malam seperti itu. Nah, makanya itu namanya menurut saya bukan eksplorasi, tapi eksploitasi namanya. Untuk mengatasi masalah itu harus ada tim manajemen yang kuat Pak, supaya si tim manajemen ini bisa mengawasi orang tuanya jangan sampai mengeksploitasi anaknya. Ini itu kamu dia udah apa? ngomongnya udah bener loh. Di sini mah nggak boleh bener. Berarti udah ada solusi kalau udah serius gitu. kamu. Lo memang serius ini. Memang serius. Makanya solusinya adalah silakan gabung ke manajemennya Cici Panda, karena di sini nanti saya akan bertugas untuk memperhatikan supaya orang tua itu tidak mengeksploitasi anaknya. Cuma 500.000 sebulan kok Pak. Saya nggak pakai potongan apa-apa. Pokoknya dijamin sehari minimal ada 3 buah job. Gua masuk sanggar Anaconda. Anda Pak. Situ itu mah melahirkan orang-orang hebat. Ya saya kan Anaconda. membantu. Ini kan win-win solution Pak. Hah? Win-win solution. Oh iya ya, orang sekarang tua anaknya saya mau tanya sama Pak Jarwo. disalurin. Pak Jarwo pasti punya pandangan jauh ke depan kalau dia Jelas, pasti Pak sudah Denny. mempersiapkan. Silakan Pak Jarwo. Sebelumnya perkenalkan diri. Dan karena salah ngomongnya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ada titik-titik grogi.